Kalau di gunung kan katanya kalau ngomong nggak boleh sembarangan karena ada kita kalau ngomong kayak gitu beneran diumpetin gak sih? Karena kan banyak yang hilang-hilang gitu kan. Iya. Tapi kalau gue lebih itu sih kesulitan yang paling gue nggak bisa mungkin ya buang airnya. Gue masih belum bisa mentoleransikan itu. Halo Sohiblah, jumpa lagi di channel jalanlah.id. Kita saat ini sedang berada di luar kota dan seperti Sohiblah lihat, tamu-tamu kita bukan dari kalangan pendaki, terlihat dari kostumnya, terlihat dari appearance-nya, tidak mau body shaming ya saya ya. Jadi malam ini gue menculik 2 teman kerja untuk ngobrol soal, seperti biasa Jalanlah ngomong soal pendakian, soal gunung, dan lain-lain. Nah, karena beberapa episode sebelumnya, mungkin sudah belasan atau puluhan episode Jalanlah memanggil narasumber dari kalangan pendaki, jadi terlalu biasa. Nah, hari ini gue akan coba POV dari orang awam, gitu ya. Seorang awam soal dunia gunung dan dunia pendakian, gitu. Terlihat yang sebelah ini kan agak norak gini. Gitu. Oke, malam ini ada Kak Jola. Hai. Ada Kak Santa. Hai. Yang kalau di Zoom betisnya nanti kelihatan sebenarnya layak masuk di kalangan pendaki gitu. Terima kasih Kak Santa, Kak Jola atas waktunya. Saya tahu kalian capek karena tadi kita habis beraktivitas fisik. Tadi kita main MMA tadi ya. Jadi terlihat capek sekali, tapi beliau ini menyempatkan diri untuk mampir ke channel jalanlah.id yang mungkin secara dunianya bukan dunia mereka nih, dunia lain gitu. Nah, pertama sebagai pembuka, gue mau nanya POV kalian sebagai orang awam, apa yang terlintas pertama kali ketika gue sebut kata gunung? Mulai dari Kak Santa. Hijau, tinggi, capek, pegel. Itu onde-onde bukan sih? Hijau, tinggi, capek, pegel. Tapi kita tamun dulu ya. Hijau, tinggi, capek, pegel. Iya. Kayak camping, terus apa ya? Udah gitu kali ya. Kak Jola apa Kak Jola? Harus beda nih kalau sama di eliminasi. Kalau bagi gue gunung tuh adem, tinggi, ya hijau, terus tinggi dan tekanan gravitasinya tinggi. Sejuk kali ya, sejuk gitu. Terus ya menenangkan. Tempat menenangkan. Nah, kalau dari POV-nya Santa kan tadi Kak Santa ada negatifnya tuh pegel, capek. Kalau Kak Jola kenapa enggak kepikir bahwa ada negatif dari gunung? Kalau negatif sih menurut gue sih nggak ada ya, karena gue senang gunung gitu. Di gunung nggak boleh suzon sama ciptaan Tuhan. Santa. Karena netizen tolong dibully ya, yang ini suka nyela ciptaan Tuhan gitu. Ya kalau Kak Jola positif nih, karena ternyata suka ya. Iya, gue suka. Tapi pernah nggak kalian ke gunung? Enggak. Tapi camping pernah, tapi nggak di gunung. Glamping? Camping doang. Pasang tenda sendiri, tapi kayak di kafling gitu yang sewa punya swasta kayak. Yang di depan gedung DPR, itu demo hitungannya. Yang di Cibodas gitu. Oh iya. Di Bogor gitu-gitu. Oh. Yang nggak terlalu dingin tapi. Mobil parkir di depan tenda. Iya, camper van ada gitu. Kak Jola pernah ke gunung? Puncak ya? Puncak hitungannya wisata sebenarnya. Emang secara struktur itu emang gunung, tapi karena sudah wisata, sudah banyak kemudahan. Sebenarnya sih, kalau mau lanjut dari puncak ada Cibodas, bisa naik gunung. Belum pernah tapi ya. Belum pernah. Nah, kalau dari circle terdekat kalian ada nggak orang yang kegiatannya di gunung selain gue? Ada dulu waktu SMA ya, cuma udah nggak deket lagi. Inceran lu? Heru ya? Ada suka naik gunung yang nanti Heru nonton. Ada sih teman-teman dulu teman SMA gue namanya Galas Palaga 13 pecinta alam. Galas Pala. Wih, keren. Teman main lu? Iya. Oh, Kak Jola ada nggak circle terdekat yang abang gue suka naik gunung. Makanya dong. Makanya dia nggak ada pikiran negatif soal ciptaan Tuhan. Rasa rumah ya. Iya. Kalau sekarang
apa yang terlintas di pikiran kalian ketika gue sebutin pendaki dan pendakian? Ini spesifik orang dan kegiatannya. Tadi kan bentuknya ya, Oh, yang iya. dicela-cela oleh Santa tadi. Lagi. Pendaki dan pendakian. Apa sih yang terlintas ke Santa? Misalnya ini orang ngapain sih gitu? Apa Oh, ini kegiatan apa sih yang terlintas di pikiran kalian tuh apa? hobi kali ya, mereka udah hobi, udah emang suka, tapi gue mikirnya ini orang kayak kelebihan waktu apa ya, capek gitu kan. Terus makannya gimana? Terus Kayak bawa tas carrier yang Gede-gede, gede-gede gitu ya terus? kan, kayak capek-capekin badan banget kayak gitu. Gitu. Gue mikirnya gitu sih. Iya. Cuma kayak mereka pasti kan punya kesenangan sendiri ya. Gue seneng, happy, kalau lu enggak ya terserah gitu. Iya. Gue seneng gitu kan. Kak Jola apa? Soal pendaki dan pendakian. Karena abang lu ternyata pendaki. Pendaki itu apa ya, orang yang suka explore sesuatu yang lumayan berat ya. Itu menurut gue Iya, gitu. iya. Dan itu Petualang. petualang, dan itu hobi yang tidak biasa. Kakak lu nggak pernah ngeracunin lu? Ya beberapa kali dia tuh nonton YouTube mulu gitu tentang apa sih pendakian, daki gunung ini, daki itu, daki gunung itu. Pas lu lagi nonton Netflix diganti Iya. YouTube gitu. Hobi mahal gak sih? Ciri-ciri pendaki itu sih jadi robot, Iya. robot orang. Tapi hobi mahal tapi. Nanti kita Hobi sampai ke situ. mahal. Nanti ada tanya jawab. Oke. Kalian boleh nanya apa soal gunung dan pendakian ke gue. Iya, jadi memang apa ya, dia tuh abang gue sendiri tuh suka bikin YouTube gitu, nonton tentang apa gunung. Dia naik bikin gunung, juga? segala- apanya? Dia bikin. Oh enggak, maksudnya dia nonton itu Nonton, orang, karena dia suka ngedaki juga kan, dan dia punya apa sih, grup di kantornya yang memang suka naik gunung Nah. gitu. Jadi ya dia suka nontonin itulah gitu. Dan menurut gua seorang pendaki itu ya orang yang effort ya. Hebat. Jadi hobinya pun itu menurut gua hobi mahal karena peralatannya nggak murah gitu. Iya. Itu Jadi sih setiap menurut abang lu mau berkegiatan mendaki, lu ngeliat tuh repotannya. Iya, repot dan ya perintilannya lah segala macem. Pasti repot sih, camping sebentar aja repot kan. Iya, dan itu tuh hanya untuk khusus orang-orang yang apa ya, punya minat yang tinggi lah menurut gue gitu. Sama mental kali ya. Mental. Mental. Iya lah. Mental. Mental. Iya. Karena kan gimana ya, kalau pemikiran bagi gue gitu kan, gue mikirnya orang naik gunung belum mikirin capek, belum mikirin buang air di mana, ya tahu sih buang airnya di mana tahu, cuman maksudnya kayaknya itu tuh ribet gitu loh menurut gue. Meninggalkan zona nyaman banget gitu ya. Iya banget, bener-bener nyaman. Bukan gue banget. Apalagi kalau misalnya gue lihat tuh kesini-sininya adalah orang yang daki gunung temennya ditinggal gitu kan, ada yang sampai hantu, sakit kayak ketemu gitu. binatang buas, kayak kayak gitu. ulet ini gue. Tapi yang paling gue nggak seneng tuh adalah saat mereka tuh daki bareng-bareng teman, terus temennya ditinggalin karena temennya nggak mampu turun gitu. Gue paling nggak suka. Lu pernah pernah lihat itu atau dengar kisah itu? Dengar di beberapa Instagram kisah-kisah itu berapa kali gue lihat. Padahal dakinya bareng-bareng cowok dan dia tuh cewek sendiri gitu. Ditinggal. Akhirnya tuh yang ngajakin dia pulang tuh apa sih, ada penjaga apa sih yang kayak rangernya istilahnya. Rangernya. Kan biasanya kalau kayak gitu-gitu emang sengaja ditinggal atau emang Nanti kita nyampe di sana. kita Terlalu antusias. Nah, ini masuk ke segmen itu. Mungkin ketika Santa dulu ke Galas Palang, lihat teman-teman naik gunung, ada yang mau nanya tapi kayak malu gitu ya. Terus kayaknya nggak punya keberanian. Mungkin Kak Jola ketika ngeliat kakaknya mau naik gunung, mau nanya digini sama kakaknya, gitu. Kakaknya bertanya sekarang ke gue, apapun nanya soal gunung akan gue coba jawab. Kenapa suka naik gunung padahal capek? Kan itu latihan fisiknya aja berat kan. Iya. Apalagi di sananya kan. Terus selain fisik kan pasti kan kayak kita capek kan udah ngeluh ya. Duh, capek banget sih ini kapan nyampenya kan kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau di gunung kan katanya ngomong nggak boleh sembarangan karena ada kita kalau ngomong kayak gitu beneran diumpetin gak sih? Oke, Karena jadi- kan banyak yang hilang-hilang gitu kan. Iya. Itu dulu ya. Oh, segitu dulu. Itu dulu. Oke. Kenapa naik gunung? Nah, ada dua, karena naik gunung sama ngomong sembarangan tadi ya. Kenapa naik gunung? Sebenarnya ya orang kan persepsinya tadi kayak Kak Santa bilang capek, pegel, ngapain sih? Nah, sebenarnya tiap hobi kan ada aspek itunya tuh, aspek yang tidak dimengerti oleh pihak lain. Iya. Nah, apakah capek? Pasti. Itu valid, capek, pegel pasti. Karena kan ada kegiatan fisik jalan gitu ya. Tapi capek itu terbayar ketika nyampe di titik yang kita mau tuju. Misalnya puncak, tapi nggak semua orang nyari puncak sebenarnya. Misalnya kayak ada beberapa gunung yang
titik terindahnya bukan puncak. Seperti Semeru itu orang sukanya danau Ranupumulu yang ada di film 5 cm. Iya. Nah, itu Ranupumulu biasanya jadi titik terbaik untuk orang naik gunung Semeru gitu. Jadi nggak perlu ke puncak karena emang belakangan puncak Semeru tuh dilarang untuk didaki. Jadi cuma sampai danau bolehnya gitu. Jadi kalau capek, pegel iya, tapi kenapa tetap naik? Susah dijelaskan lagi seperti kita tidak bisa menjelaskan ijazahnya Jokowi gitu ya. Tipis-tipis politik gitu. Terakhir gue mau nanya buat 2 orang awam ini, mau nggak ke gunung dan apa yang bikin kalian misalnya nggak mau ya, hal apa yang bikin kalian akhirnya udah mau deh misalnya gitu. Sampai tadi sih gue mikirin males ya. Malas. Kalau lu mau, kira-kira apa yang bisa gue lakukan? Itu yang kapas-kapas tadi, melihat awan seperti lautan kapas. Tapi lu maunya langsung nyampe di atas biar Iya, awan. pakai helikopter kan. Lu punya 100 juta boleh. Kayak jual apa? Apa naik gunung? Sebenarnya sih ada pernah keinginan. Ya. Cuman memang kayak misalnya tadi kita ada kegiatan rafting gitu yang ngelewatin sungai-sungai gitu. Terus kan di samping kanan kiri kita kan hutan gitu kan. Dan itu tuh gue ngeliat kayak wah gila indah banget ya kayak gini Nah, gitu. itu sih. Dan apa sih suasananya, auranya gitu di hutan tuh kalem banget Gue gitu. tertarik ya, gue sampai tapi gue masih mikir gini. Nanti kelihatan asli gue. Tapi kalau gue lebih itu sih kesulitan yang paling gue nggak bisa mungkin ya buang airnya. Gue masih belum bisa mentoleransikan tuh dalam hal dan itu. kebanyakan Ya. itu concernnya cewek ya, cowok cenderung lebih Easy lah. lebih easy kayak pipis ya tinggal berdiri di Tapi pohon. emang air sesusah itu. Maksudnya kan kalau kita beli aqua gitu, air dari pegunungan, masa udah sampai gunung gak ada air? Tapi kan kemarin KDM menemukan ada aqua airnya dari sumur bor. Oh iya. Rame itu. Tapi intinya yang maksudnya air pegunungan tuh bukan di jalur pendakian, tapi kan ini ngambil mata air digali dulu, baru disalurin ke pabriknya kan mineral gitu. Tapi emang ada beberapa gunung kayak gue kemarin terakhir Gunung Selamat itu airnya berlimpah. Bahkan di pos campingnya itu ada kamar mandi air berlimpah. Jadi baru pertama kali gue naik gunung itu tidak kotor-kotoran karena bisa mandi puas. Congratulations. Terima kasih ya. Gue ada saran sih. Apa tuh misalnya? Saran. Apakah memungkinkan di dalam pendakian itu ditaruh pos-pos WC? Iya rata-rata Gitu, gunung udah kan? ada yang begitu. Udah ada cuma gitu ya? ada yang karena kehabisan air WC-nya di WC kering. Oh. Ada ini cuma menyediakan satu bilik lubang dan Without ada air airnya. gitu. Iya itu pakai air tisu basah. Ya dengan resiko juga ada serpihan Yang yang bercecer. bercecer. Hobi mahal. Oh iya. Ini mahal bener mahal Enggak. ya? Nggak mahal. Kalau pengertiannya adalah transportasi ya itu kan nggak bisa lu misalnya mau naik Gunung Agung, lu mau ke pantai gunung di Bali juga sama kan harga pesawatnya kan. Iya. Tapi gunungnya nggak mahal. Peralatannya kan ada barang. Nah makanya karena itu kegiatan grup itu bisa saling mengisi. Maksudnya lu punya tenda, lu punya sleeping bag, pinjam-pinjaman gitu. Oh yang pribadi itu kayak harus punya apa sih? Oh center, Enggak, camping, apa? trekking pole. Tokat, Trekking gitu. pole itu nggak mahal 100 ribuan. Oh gitu. Yang merek Berarti gua Cina. nggak tahu sih. Gitu. Nah, ada harga di sini di bawah sini. Nah ya bisa dipilih sini ya. Beda merek, beda brand, beda harga. Iya. Bener, tapi maksudnya lebih mahal, lebih bagus kualitasnya, lebih kepake gitu di gunung. Kalau gue prinsipnya selama itu bermanfaat, nggak branded nggak apa-apa. Tapi nggak terlalu ngaruh sih. Ada misalnya yang nama-nama besar Ponsina dan segala macam itu bisa disaingi oleh produk-produk Cina. Oh oke. Banyak gitu. Karena abang gua tuh banyak gitu peralatannya, perintilan-perintilannya. Entahlah yang untuk apa sih kompornya kayak gitu terus sepatunya harus sepatu yang gimana sepatu selimut khusus ya? Selimut apa ya namanya yang Sleeping bag namanya. bukan selimut yang untuk yang kalau orang kedinginan Oh ini apa thermal blanket. thermal Emergency blanket. Dia bentuknya jadi kayak silver gitu ya kan. aluminium gitu terus biar hangat gitu. iya biar hangat Kalau mahal sih relatif lah, tapi kan buat sekretaris sebuah law firm yang gajinya 3 digit. Amin. Oke Sohiblah, setelah amin ini kita akan ngobrol lagi nanti di episode berikutnya. Setidaknya Sohiblah sudah melihat POV orang-orang awam. Terima kasih Kak Santa, Kak Jola. sama-sama Semoga someday gue bisa meracuni kalian untuk
naik Gunung Rinjani. Kalaupun tidak bisa, gua akan meracuni kalian secara literally. Pakai arsenic. Oke, saya bilang sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.